Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Jumpa lagi dengan saya Walden di program Bincang Sate Solusi Rohani. Dan pagi hari ini ada satu topik perbincangan yang pasti akan memberkati saya dan juga Anda. Sikap bijak menghadapi gosip. Itu dia topiknya, dan banyak kali gosip ini menghentikan langkah kita, menghentikan kemajuan-kemajuan tertentu dalam hidup kita, membuat kita mundur, dan seterusnya. Bagaimana kita harus menyikapinya? Saya langsung memperkenalkan narasumber yang memang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Imamat Rajani Surabaya. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Wah, topiknya seru ini pagi ini. Rupanya kamu sedang dilanda gosip. Saya tidak tahu, tapi pernah sih ngalamin. Kalau hari-hari ini sih Sama dong. Pernah ngalami, Pak? Sama. Gimana rasanya? Pernah. Wah, rasanya marah ya. Panas kuping, Ya. panas hati. Mau tonjok aja. Begitu ya. Oke. Ya, dan semua orang saya pikir pernah mengalami hal itu. Dan akibatnya kan bisa mundur, bisa geram, ya kan? Kalau dari satu komunitas menarik diri, begitu kan? Ya, itu kalau kita nggak bisa meresponi dengan salah, maka banyak efek negatif yang terjadi. Gitu. Jadi makanya hari ini kita akan bicarain supaya pemirsa bisa tahu caranya yang baik, respon yang baik, gimana caranya sehingga gosip itu tidak membuat langkah kita terhenti. Ya, tidak menjatuhkan kita, justru membuat kita makin naik begitu. Makin ngeper gitu ya. Oke, Pak James, saya mau tanya dulu, kenapa sih ada banyak orang yang menggosipkan kita? Atau ya siapa saja begitu kan? Senang menggosipkan orang lain. Yang pertama, orang yang suka menggosipkan orang lain itu kemungkinan besar dia punya masalah dengan dirinya sendiri yang belum terselesaikan. Ternyata banyak orang itu punya bermasalah dengan dirinya sendiri, terjadi konflik dengan dirinya sendiri, tanpa mereka tidak tahu caranya mengatasinya gimana. Semacam rasa tidak puas begitu dengan dirinya, begitu? Ya itu enggak bisa jadi ya, bisa begitu? Jadi seperti, tapi kadang-kadang terselubung lah itu ya. Dan itu mengakibatkan yang pertama, mengakibatkan ada rasa cemburu. Jadi kalau ada orang lain lebih bahagia, lebih berhasil, pernikahannya lebih berbahagia. Saya pernah kenal ya, orangnya itu sudah almarhum sekarang, Pak. Ya. Orang ini kalau lihat ada sebuah pernikahan yang harmonis, tidak suka, dia langsung kirim surat kaleng. Kirim surat kaleng ke alamat itu, maksudnya ke suaminya atau ke istrinya gitu ya. Lalu dia, kalau ke suami dia jelek-jelekan istrimu selingkuh, istrimu gini, istrimu dia gini. mengarang cerita begitu. Mengarang cerita. Dan akhirnya kan suami itu bisa marah sama istrinya. Dari hal seperti itu kan dia bisa terjadi konflik antara suami istri, mungkin kemungkinan pada ujungnya bisa berpisah dan bercerai. Tidak harmonis. Ya, itu dimulai dari rasa cemburu. Kalau dia lihat ada orang lebih kaya, lebih pandai, lebih apa tuh namanya, dalam banyak hal lebih segala-galanya dari dia, itu tidak bisa terima begitu ya. Membuat rasa cemburu di hatinya, dia tidak bisa terima. Dia nggak tenang hatinya, gelodakan, gelisah, dan dia selalu berusaha untuk menggosipkan. Sebenarnya kalau lihat latar belakangnya seperti itu, kasihan ya orang yang sebenarnya kasihan pribadi yang suka bergosip itu. Maksudnya gini, dia sebetulnya sakit. Orang seperti itu sakit, jiwanya sakit, tubuhnya sehat, jiwanya sakit. Ada yang salah dalam pola pikir, dalam jiwanya. Kasihan, itu sebetulnya harus ditangani secara intensif ya, oleh seorang psikolog atau seorang konselor. Lalu kemudian secara rohani juga mungkin ya. Itu ya dicari akarnya di mana, diketemukan. Bisa kok sembuh. Bisa, mungkin telusuri dulu seperti apa masa kecilnya, pernikahannya sendiri seperti apa begitu ya. Jadi ya cemburu itu pertama. Yang kedua, orang menggosipkan kita, kemungkinan besar yang kedua ini, kita sudah jauh berprestasi daripada mereka. Jauh lebih berhasil. Jauh dari berhasil dan mereka. Ya. Jadi kan nggak semua orang senang ya lihat keberhasilan kita. Banyak orang justru lebih senang lihat kita gagal. Buktinya gini. Kita jatuh. Kalau gitu ya. ada orang jatuh, ada orang gagal, kita langsung sebarluaskan. Tapi kalau kita lagi sukses, kita lagi baik-baik,
Ya, dalam bahasa rohani diberkati, semua begitu. orang tutup mulut. Tapi begitu lihat kita ada Jatuh. sesuatu, anak kita ada masalah, Ya. bisnis kita ada masalah, pelayanan kita ada masalah, langsung kemana-mana. Itu membuktikan bahwa banyak orang di dunia ini punya kecenderungan ya. Punya kecenderungan lebih senang kelihatan orang yang susah daripada orang yang berprestasi, berhasil. Jadi ya itu penyebab-penyebab yang ketiga. Nah, apa ini? Penyebab yang ketiga. Orang suka bergosip karena dia nganggur. Pengangguran banyak acara begitu ya. Dia enggak punya pekerjaan yang tetap. Kalau orang punya kerjaan dan dia sibuk dengan pekerjaan, fokus, ya fokus, kelihatan dari hasilnya, kelihatan dari hasil kerjanya, ya. Saya tahu orang itu kan nggak ada waktu ya. Nggak ada waktu untuk seperti itu, ya. Tapi kalau orang yang pengangguran, ya pura-pura kerja, pura-pura sibuk, tapi memang nggak ada hasilnya, kehidupannya ya begitu-begitu saja. Ya. Bisnisnya juga nggak naik-naik, ya. Pelayanannya ya biasa-biasa saja. Itu pekerjaan orang yang suka seperti itu ya. Nah, itu berarti kita punya tanggung jawab untuk memberikan dia lapangan pekerjaan dong. Tapi saya mau kasih satu statement ya pada kamu ya Walden dan kepada semua pemirsa. Ada satu statement yang berkata begini, orang bodoh itu sibuk membicarakan kelemahan dan kekurangan orang lain. Tapi orang pandai sibuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan dirinya sendiri. Jadi dia makin berkualitas. Wah, luar biasa itu. Jadi kita tinggal pilih, kita mau jadi orang bodoh atau orang pandai. Sekali lagi, orang bodoh itu sibuk membicarakan kelemahan dan kekurangan orang lain. Tapi orang pandai bukan bicara tentang IQ. Orang pandai dia sibuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Tahan dulu, poin berikutnya sesaat lagi. Oke. Pemirsa, luar biasa. Anda tidak harus menjadi korban gosip lalu kemudian hidup Anda mengalami kemunduran, penderitaan dan lain sebagainya. Jika kita menyikapinya dengan bijak, maka kehidupan kita justru akan menjadi lebih baik. Ikuti poin perbincangan yang terus memberkati kita sesaat lagi. Bincang Santai Solusi Rohani akan kembali di layar kaca Anda. Hai Mams, menemani akhir pekan Anda, jangan lewatkan kemeriahan mie urai noodle champion. Mie urai International Taste dari mie burung dara. Acara ini dipersembahkan oleh Mie urai International Taste dari mie burung dara. High Tech Mall, pusat IT terbesar, terlengkap, termurah, terjamin di Indonesia. Harga murah setiap hari. Banjir hadiah juga langsung. Dapatkan flash disk 8GB dengan memfollow Instagram High Tech Mall di @hightechmallsby, juga bisa di Twitter @hightechmallsby dan Facebook High Tech Mall. Ingat IT, ingat High Tech Mall. Ya, pemirsa SBO, bagaimana sikap bijak menghadapi gosip adalah topik Bincang Santai Solusi Rohani pagi hari ini. Dan ternyata ada penyebab kenapa orang suka bergosip ya. Salah satu tadi ada statement yang bagus, sempat saya cut ya. Orang pandai itu sibuk mengoreksi diri sendiri. Orang pandai, orang bodoh. Orang bodoh ya. Orang bodoh sibuk membicarakan kekurangan dan kelemahan orang lain. Itu orang yang tadi saya bilang mungkin nganggur itu loh. Iya. Nggak punya pekerjaan. Yang kedua, bukan yang kedua, maksudnya orang bodoh ini orang pandai, sibuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan dirinya sendiri. Yang sana makin melorot, yang sini secara kualitas makin bagus, makin karena naik, ngoreksi diri terus ya. Lah itu dah. Jadi ternyata di dunia ini banyak orang bodoh ya Walden. Karena banyak orang suka bergosip. Begitu ya. Dan orang yang... Dan di gereja juga loh. Ada ya? Wah, itu ada. bidangnya orang bergosip di gereja itu ternyata. Banyak di sana ya.
Ya, yang paling digosipin nomor 1 hamba Tuhan. Gembalanya ya. Gembalanya. Berarti Bapak ini korban ya? Oh, enggak, aku enggak jadi korban. Aku bisa mengatasi dan bisa mengalahkan. Begitu ya? Kalau aku jadi korban, aku enggak ada hari ini. Begitu ya? Karena jadi orang kalau mau jadi bisa hamba membunuh Tuhan, gosip itu. kalau orang jadi mau siap jadi hamba Tuhan, dia harus siap untuk digosipin. Ingat? Ya. Semakin orang itu berprestasi, semakin orang itu naik. Dalam hal apa saja? Dalam hal apa saja. Wah, itu semakin banyak orang yang bergosip pasti. Tantangannya. Jadi saya merasa besar. begini. Kalau saya bukan siapa-siapa, nggak ada yang nggak ada gosipin. orang gosipin saya. Betul ya? Betul ya? Betul, Itu logis loh. Betul. Ya, itu bukan cuma Masuk akal. sekedar menghibur, bukan. Tapi masuk akal. Tapi ketika orang itu mulai menanjak, Ada sesuatu di situ dalam ada hidupnya. orang yang terpancing untuk bisa bergosip. Jadi kalau saya digosipin, saya bersyukur. Ya. Saya Berarti merasa kalau begini. berarti Pak James, kalau kita belum digosipin, kita belum siapa-siapa dong. Belum siapa-siapa, dan bukan siapa-siapa dan Begitu. bukan apa-apa. Oke. Jadi Ya. ini positifnya ya, kita berpikir positif. Ya. Oke, saya digosipin berarti ada sesuatu ini dalam hidup saya sudah mulai. Justru kalau saya Berkembang. menyikapi gini, ada orang bergosip tentang saya itu sebagai batu loncatan bagi saya untuk saya makin naik. Dengan menyikapinya dengan benar. Dengan tentu benar, saja. respon kita harus benar. Karena itu nanti bergantung kita pada- akan bicarakan di segmen berikutnya kan. Iya. Ya, tapi intinya begini, orang jadi hamba Tuhan, dia harus sekaligus siap untuk digosipkan. Ternyata saya pernah ketemu Walden. Iya. Ada seorang ibu gembala. Ibu gembala kan istri bapak gembala. Betul. Maaf Sama-sama ya. menggembalakan. Maaf ya, ibu gembala ini sampai harus minum obat setiap hari. Obat apa? Sakit kepala? Obat, Pusing. maaf ya, obat gila. Oh, ada? Sampai pada satu titik dia sudah menjadi gila. Stres begitu ya? Stres berat sampai depresi sampai sudah menjadi gila. Setiap hari dia harus Penenang minum obat. begitu ya? Setiap hari dia harus minum obat. Kalau tidak minum obat itu dia akan umat gilanya membahayakan Akibat digosipkan. akibat digosipkan Wow. oleh jemaatnya. Dia digosipkan gini loh. Ibu gembala ini kalau melayani mungkin kurang bagus, kurang Ya. lincah ini. Digosipi, ibu gembala kok gitu, apa itu melayani doa aja doanya kok kurang mantap. Itu sebagai satu pukulan bagi dia. Bawa perasaan ya, bahasa anak Nanti muda kalau sekarang itu baper gitu. Nanti kalau dia habis beli baju baru, dia pakai baju baru, ibu gembala pakai baju baru terus. Wah, keduniawian itu. Kalau bajunya nggak ganti-ganti, Nggak ganti-ganti. lain lagi gosipnya. Itu gosipnya nanti, itu ibu gembala kok nggak diberkati, itu kurang doa gitu kan. Nah, dipikir terus. Dipikir terus, menekan pikirannya, menekan perasaannya, akhirnya jadi depresi. Sampai harus minum obat dia. itu ya. Makanya kalau kita salah menyikapi itu jadi bahaya. Dan saya pikir setiap orang pasti mengalami gosip, tetapi satu orang dengan orang yang lain tuh berbeda menyikapinya, begitu ya. Ya ada yang cuek. Positif nggak kalau kita cuek dengan gosip, Pak? Doh, kalau cuek itu gini, maksudnya begini loh. Tapi kalau gosip itu mengandung kebenaran Saya misalnya. gini, memang saya sudah menyiapkan satu jawaban yang pertama. Bagaimana menyikapi dengan bijak. Yang pertama tuh cuek. Harus cuek memang. Tapi cuek dalam arti apa? Cuek itu dalam arti gini loh. Apa itu namanya? Kita tidak perlu Menanggapi, serius. menanggapi. Gitu ya. Gini, artinya gini ya. Ketika ada seorang datang kepada kamu, ada seorang datang sama kamu, ceritakan gosipnya orang lain. Mas Widi misalnya ya, teman saya. Ya, menggosipkan kamu, orang lain yang bicarain, menyampaikan. Kamu tidak perlu menanggapi dengan bergosip kembali dengan orang itu tentang orang yang menggosipkan kamu. Informasi tadi tidak usah dibawa lagi ke orang lain begitu ya. Jadi gini loh, orang yang menggosipkan kamu tuh pasti juga punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Kamu tidak perlu gosipin dia ke orang itu. Balas Cuekin gitu. aja, dengar aja. Cuek itu dalam arti gini loh, berita kamu terima, tapi jangan sampai ini masuk ke dalam pikiran kita. Mencuekkan berita ini. Ya, tapi Pak James, izinkan saya bertanya, kalau misalnya yang dibicarakan, digosipkan itu mengandung kebenaran, bahwa kita punya kelemahan yang mungkin di luar kita sadari. Kebenaran Ya. itu harus sebagai satu batu loncatan untuk kita. Artinya gini, Introspeksi dong. nah kalau kita itu gosip benar, wah justru saya berbenah diri. Iya, bertobat istilahnya begitu. Bertobat, berbenah diri.
Nah, kalau kita berbenah diri itu kan sebagai batu loncatan untuk kita naik lagi, ya kan? Iya, iya. Jadi itu sebetulnya bukan sesuatu yang membahayakan. Justru kalau kita menyikapinya dengan positif, kita makin berkualitas ya. Nah, itu dia. Jadi yang pertama cuek ya, tapi cuek itu bukan berarti negatif, Walden. Cuek itu dalam arti kita nggak usah menggosipkan orang itu kembali, walaupun kita tahu kelemahan dan kekurangannya. Kita bisa balas dia istilahnya gitu, nggak usah lah. Nggak usah, ya. Itu cuek. Cuek yang dalam arti positif yang satunya saya ingin sampaikan ini. Maksudnya jangan apa itu namanya? Jangan dipikirin. Maksudnya cuek bawa itu perasaan gitu. Kalau berita itu masuk ke telinga, ya pasti masuk kan kita mendengar. Tapi jangan izinkan itu jadi bahan perenungan. Jadi bahan perenungan. Jadi maksudnya jangan diolah di pikiran ini. Gitu. Oke, sampai nggak bisa tidur dan seterusnya ya. Langsung buang. Oke, sampai di situ dulu, Pak. Kita cut lagi, sampai dibuang ya tadi. Jangan dibiarkan mengendap, berita negatifnya dibuang. Sampai di situ, saya lanjutkan di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, karena gosip ini kalau kita bijak menyikapinya, membuat kehidupan kita itu di-upgrade ke next level. Sesaat lagi kami kembali. High-Tech Mall, pusat IT terbesar, terlengkap, termurah, terjamin di Indonesia. Harga murah setiap hari. Banjir hadiah juga langsung. Dapatkan flash disk 8 GB dengan memfollow Instagram High-Tech Mall di @hightechmallsby, juga bisa di Twitter @hightechmallsby dan Facebook High-Tech Mall. Ingat IT, ingat High-Tech Mall. Ya, pemirsa SBO TV, tanpa terasa kita masuk di segmen ketiga. Sikap bijak menghadapi gosip adalah topik bincang santai Solusi Rohani pagi hari ini. Saya Walden, Pak James masih hadir untuk Anda. Pak James, cuek ya? Sampai mana tadi katanya? Dibuang. Jadi berita yang kita dengar negatif, buang. Jangan disimpan. Dari telinga. Karena buanglah sampah pada tempatnya, begitu ya. Jangan buang sampah di pikiranmu. Oke, itu yang pertama. Pikiranmu akan menjadi kacau dan dalam pikiran akan diolah. Itu yang membuat stres, membuat depresi. Iya, oke. Buang dalam nama Yesus. Iya. Kalau dalam nama Yesus itu kan pasti bersih. Hilang sampah ya, hilang. Oke. Yang kedua. Yang kedua, kalau kita mendapatkan gosip, yang kedua kita beri senyuman aja gitu loh. Oh, senyuman. Sebentar, saya mau berikan senyuman dulu kepada pemirsa. Maksudnya senyuman ini gini loh. Bukan senyuman dalam arti sinis. Ya. Bukan juga senyum-senyum sendiri ya, Pak. Ya. Karena udah kuat nahan gosip. Artinya senyum itu gini loh. Oh, ini sesuatu yang baik untuk aku. Kalau orang menerima sesuatu yang baik itu kan pasti senyum. Nggak mungkin dengan marah. Ya. Jadi artinya gini, ini jamu buat aku. Oh, jamu, bahasa baru. Jamu itu kan menyehatkan, walaupun pahit ya. Nah, kalau orang mau sehat, orang kuno minum jamu. Orang modern pun minum jamu. Mau diet jamu, mau berobat apa kan mereka nggak pernah ke obat-obat dokter. Lebih baik minum jamu. Orang desa suka minum jamu, itu lebih sehat. Kamu makan manis-manis terus itu bisa kencing manis, bisa sakit gagal ginjal, sakit jantung. Tapi minum pahit-pahit itu menyehatkan tubuh. Jadi menganggap gosip sebagai jamu itu menyehatkan ya, kamu senyum jiwa kita kan? Jamu itu berarti kan menyehatkan. Kita menerima sesuatu yang baik dengan senyum. Oke. Nggak usah dengan emosi. Kalau kamu emosi, orang senang juga dia. Mungkin targetnya dia memang kita harus emosi. Orang yang emosi itu organ-organ tubuh itu akan menjadi lemah dan antibodi dalam tubuh bisa menurun ya. Bisa menurun, gampang kena virus. Ya toh. Jadi saya punya satu statement lagi yang bagus. Apa itu? Ini luar saya biasa. Tunggu. Ingat, ya, balas dengan senyuman. Ketika ada orang lain yang bergosip tentang kita, berkata-kata yang tidak baik tentang kita. Karena kita ini masih membutuhkan dia. Oh, membutuhkan yang menggosipkan itu? Membutuhkan dia untuk menjadi penonton ketika kita
makin sukses. Kan orang yang tidak membalas itu kan dibela Tuhan. Pasti hidupnya itu, naik ya. Itu firman Tuhan. Ya, orang yang digosip, orang yang tidak membalas itu kan dibela Tuhan. Ya. Tuhan bawa dia makin naik. Dan yang menggosipkan ini melihat keberhasilannya. Makin dipromosikan. Kita butuh dia jadi penonton kita. Nanti dia akan gigit jari. Gigit jari dan dia bingung bahannya untuk gosipin orang itu apalagi ya. Ya. Kok dia pikir gini, aku gosipin makin naik. Ya. Aku gosipin makin naik. Lama-lama dia capek. Kok enak gitu. Aku nggak naik-naik. Gitu. Bagus ini statement yang bagus ini. Jadi senyumannya, senyum. Jadi jangan marah. Kalau kita marah, kita akan jadi musuh sama dia. Kita akan berpisah, akan tidak ketemu lagi, tidak hubungan lagi. Dia tidak menyaksikan keberhasilan dia kita. Menyaksikan kesuksesan kita di hari kemudian. Oke. Jelas ya, Walden? Tapi kalau kita doakan dia bertobat, kita sama-sama sukses dengan dia, begitu ya? Itu cerita lain. Rohani banget. Ya. Jadi yang ketiga, ya. tadi kan ya dua sudah poin dua. Senyuman yang tadi yang kedua ya. Yang ketiga, kita tahu bahwa sadar bahwa semuanya itu diketahui oleh Tuhan. Atas sepengetahuan Tuhan. Kalau kita digosipkan itu juga diizinkan Tuhan. Berarti semua yang diizinkan untuk terjadi dalam hidup kita itu membawa kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Roma 8:28. Ya. Ya. Jadi kita tahu bahwa ini diizinkan Tuhan. Ya, untuk kebaikanku. Ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan nggak pernah tidur. Tuhan akan membela kita dan Tuhan akan berurusan dengan orang itu secara pribadi. Apalagi, ya. Dan misalnya yang digosipin itu hamba Tuhan ya. Kalau kamu menggosipkan hamba Tuhan itu ngeri ya. Hukumnya tambah berat itu. Itu sama dengan statement mengusik orang yang diurapi, Pak ya. Ya. Mengusik itu kan bukan cuma memukul. Ya. Mengusik bukan cuma menyentuh, dia menyentuh harga dirinya, membunuh karakter, ya, nama baik itu dihancurkan. Nah, gitu. Ya, sekarang saya punya satu statement yang terakhir, Pak. Ya. Yang paling bahaya ketika orang yang kita gosipkan itu diam. Nah, itu. Dia tidak membalas. Ya. Namun Allah yang akan membalas. Ngeri itu. Bahaya itu. Kalau manusia masih membalas itu belum apa-apa. Makanya saya dalam kehidupan saya digosipin apapun saya diam. Saya tidak perlu membalas. Karena ada yang balas. Karena Tuhan yang membalas itu lebih jauh, lebih bahaya, lebih ngeri daripada kita. Oke. Justru saya doakan dia. Justru saya berkati dia. Sakit memang. Dulu nggak bisa. Ya. Saya melatih diri untuk terus bisa. Saya doakan orang itu. Saya berkati orang itu. Di depan saya dia baik. Di belakang saya dia gosipin saya. Saya dengar, saya doain. Firman Tuhan bilang apa? Kita menumpuk bara api di atas kepalanya. Ya kan? Ini alkitabiah banget, Walden. Oke. Iya, baik. Ada satu segmen terakhir dan akan saya sisipkan pemirsa. Saya mau tanya, kalau kita dengar sesuatu tentang hamba Tuhan, beritanya, sepak terjangnya negatif, katakanlah dia selingkuh. Apa yang harus kita lakukan? Kita menceritakan kepada orang lain, mendoakan atau apa? Nanti saya tanyakan kepada narasumber. Kami kembali sesaat lagi. Hi-Tech Mall, pusat IT terbesar, terlengkap, termurah, terjamin di Indonesia. Harga murah setiap hari. Banjir hadiah juga langsung. Dapatkan flash disk 8 GB dengan memfollow Instagram Hi-Tech Mall di @hitechmallsby, juga bisa di Twitter @hitechmallsby dan Facebook Hi-Tech Mall. Ingat IT, ingat Hi-Tech Mall. Pemirsa, saya Walden dan bersama Bapak Pendeta James Ong masih di Bincang Santai Solusi Rohani, segmen terakhir kita jelang, waktunya memang sangat terbatas. Pak James, tadi saya simpan satu pertanyaan kecil ya, tapi itu saya pikir sangat perlu untuk dijawab.
kita dengar, atau mungkin kita melihat sendiri faktanya, ada hamba Tuhan yang salah jalan begitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita diam. Diam? Tutup mulut. Tapi tidak tahan, Pak. Biasanya kan gitu ya. Kenapa tidak tahan? Tidak ada urusan dia sama kita. Begitu ya, oke. Iya. Diam ya? Ya, kalau kita nih jiwa kita sehat, roh kita sehat, tubuh, maksudnya roh jiwa kita sehat, kita tidak pusing dengan sepak terjang orang lain. Ya. Kalau perlu itu melukai kita pun, kita tidak boleh melakukan apa. Membalas ya. Apalagi dia tidak melukai kita, menyentuh kita aja enggak, dia selingkuh-selingkuh sendiri, dia mau korupsi-korupsi sendiri, dia mau apa-apa sendiri tanpa urusan dengan kita. Ya. Tapi kita tahu kan dia punya urusan dengan Tuhan yang di atas. Ya. Tidak perlu kita membicarakan, mungkin rohani. Saya katakan gitu. Ya, doakan begitu Kalau ya. kamu punya kebiasaan membicarakan orang yang jatuh mungkin, jatuh dalam dosa, yang ini salah itu, salah melangkah dan sebagainya. Ya, itu kalau kita menggosipkan itu rugi diri kita sendiri. Kenapa begitu, Pak? Ya, karena apa? Karena Tuhan juga minta pertanggungan jawab atas dosanya dia terhadap kita. Begitu? Ya. Jadi artinya gini, itu lepas tangan. Kamu tidak usah ikut-ikut, itu bukan urusanmu. Urusan kita di rumah yang kita harus urusi lebih banyak. Di kantor urusan kita melangkah apa ke depan, bagaimana kita mau capai target dan sebagainya, itu justru lebih banyak, lebih harus dipikirin. Oke. Mikirin orang yang jatuh atau gagal itu bukan urusan kita. Kalau kita ikut menggosipkan di hadapan Tuhan, ada tanggung jawab sendiri. ada tanggung jawab tersendiri. Orang itu punya urusan sendiri, kita punya urusan sendiri nanti akhirnya dengan Tuhan, Ya. begitu. Jadi tutup mulut. Doakan mungkin ya, Pak ya. Saya sudah diuji sama Tuhan. Ini sedikit ada kesaksian di segmen terakhir. Melihat dengan mata saya sendiri, ada seorang hamba Tuhan yang berdua di satu rumah, satu tempat dengan seorang wanita. Saya lihat sendiri, dan itu bukan satu orang, bukan satu kali, maksud saya bukan satu kali, berkali-kali. Berarti ada affair ya, bisa diindikasikan. Saya ingin ngomong, mulut ini kan kadang-kadang engselnya rada lecet. Meskipun Karatan gitu meskipun ya. hamba Tuhan itu kan Manusia juga. kadang-kadang rada lecet gitu ya. Tapi ingin cerita, tapi aku Tidak. ingat, saya berdua dengan istri berkomitmen, Berdoakan. belum bisa mendoakan, tapi minimal tutup mulut, tidak menyebarluaskan berita apa. Kalau pendeta atau hamba Tuhan itu berhasil sukses diurapi dalam pelayanan, saya ceritakan kemana-mana, itu menjadi Bagus. berkat. Tapi kalau kelemahannya dia, diam. Oke. Kita punya waktu terbatas, mungkin ada semacam kesimpulan dari apa yang kita perbincangkan, lalu kemudian kita akan closing dengan doa Pak James, silakan. Ya, pemirsa yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang bagaimana menyikapi gosip dengan bijak. Dan saya percaya gosip ini akan menjadi batu loncatan bagi kita, atau menjadi sebuah batu sandungan untuk kita. Itu tergantung kita menyikapi. Kalau kita menyikapi dengan positif, dengan benar, itu akan menjadi batu loncatan. Tapi kalau kita menyikapi, merespon dengan salah, maka itu akan menyandungi langkah kita, dan kita pun akan jatuh itu. Dan orang yang bergosip tentang kita, lihat kita jatuh, mereka malah bertepuk tangan. Tapi ketika kita diangkat Tuhan dengan respon yang benar, Tuhan makin mempromosikan kita. Semua orang makin malu, dan dia akan semakin menutup mulutnya akhirnya. Pemirsa, sebab itu kita akan berdoa pagi ini. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan selalu baru untuk setiap kami. Untuk setiap pemirsa SBO, kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya. Kami berdoa hari ini khususnya untuk setiap pemirsa yang menyaksikan program ini, yang saat ini lagi dilanda gosip, lagi dilanda dengan segala macam berita-berita yang miring dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa, Engkau yang menyanggupkan semua pemirsa, setiap kami, untuk kami memiliki hati seperti Tuhan, mengampuni mereka, melupakan semuanya, dan membuang semua yang tidak baik itu Tuhan. Bahwa kami makin kuat, bahwa kami makin bisa memiliki hati seperti itu. Kiranya berkat-Mu dicurahkan terus atas setiap pemirsa. Hari-hari ini mungkin mereka lagi mendapatkan masalah. Hari-hari ini mereka lagi dalam kebingungan.
Hari-hari ini mungkin mereka lagi gelisah. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka cari pertolongan ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang. Mereka tidak dapat pertolongan. Tetapi buat pertolongan itu kami tahu pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Amen. Datang dari atas. Dan buat setiap pemirsa hanya bergantung kepada Tuhan dan lari kepada Tuhan. Karena Engkau sumber pertolongan kami, Tuhan. Sebab itu kami berdoa, kami bersyukur karena Tuhan selalu ada bagi kami setiap saat. Berkat-Mu dicurahkan atas setiap pemirsa Tuhan, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Pak James, terima kasih, saya sangat diberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Tuhan berkati kami. Iya, dan pemirsa, ceritakan kebaikan orang yang ada di sekitarmu kepada semua orang, tapi kelemahannya simpan dan doakan. Saya Walden pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.